Siapa sajakah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Itu menjadi tema kajian siang ini. Surat Al-Qadar dengan sangat jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan di suatu malam, yaitu sebuah kemuliaan Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apakah yang disebut dengan malam kemuliaan itu? Jadi malam itu betul-betul mulia karena Allah yang memuliakan. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu, kata Allah, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Mengapa demikian? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Allah menurunkan malaikat-malaikatnya di malam itu. Di tengah-tengah malaikat itu ada malaikat ruh, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang biasa menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke langit dunia biizni rabbihim, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, min kulli amrin salam, untuk menyelesaikan beberapa urusan. Lalu mereka dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salam, ucapan selamat, salam damai, salam sejahtera. Engkau yang mendapatkan Al-Qadar, kemuliaan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hiya matla'il fajar, sampai terbit fajar. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang Ramadan, persiapannya sejak bulan Rajab. Makanya Nabi SAW di bulan Rajab itu ada doa, Allahumma barik lana fi Rajabah. Itu yang sering kita lupakan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Maksudnya apa? Bulan Rajab momentum awal mempersiapkan diri. Wa Sya'bana, lalu memberikan berkah pula ya Allah di bulan Sya'ban itu. Wa balighna Ramadan, sehingga kami bisa sampai di bulan Ramadan dengan berkah itu, siap melaksanakan ibadah di bulan yang penuh kemuliaan tersebut. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, maka lintas dari itu ada sebuah hadis Nabi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga oleh Imam Muslim. Hadis sahih jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun tamasil. Malaikat-malaikat Allah, kata Nabi, tidak akan mau memasuki ke suatu rumah yang di rumah itu ada anjing, ada gambar, ada patung. Jadi malaikat Allah tidak akan mau masuk rumah, dan dia tidak mungkin mengucapkan salam ke pemilik rumah itu bila di dalam rumah itu ada anjingnya, ada gambar-gambar, ada patung. Saya tidak akan menjelaskan fikih anjing gambar patung di rumah, karena memang ada pemahaman para ulama. Yang pertama, para ulama yang memahami secara lafziyah, secara pengertian zahir apa adanya. Benar, malaikat Allah tidak akan mau masuk rumah yang di rumah itu ada anjingnya, ada gambar, ada patung, sesuai redaksi hadis. Tetapi ada ulama lain yang memaknai pengertian secara maknawiyah, bahwa rumah itu bukan hanya rumah tempat tinggal kita, tetapi rumah itu adalah rumah diri yang ada pada diri kita. Apa itu? Hati kita. Jadi malaikat Allah tidak akan mengaminkan doa, malaikat Allah tidak akan masuk dalam kedirian kita, dalam hati kita, bila di dalam hati kita ini menyimpan sifat-sifat anjing,
sifat-sifat gambar dan patung. Para jamaah, di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, kata Allah, sesungguhnya kami ini menghendaki kalian itu diangkat derajatnya oleh Allah berdasarkan ayat-ayat kami, kata Allah. Tetapi kalian itu terlalu cinta kepada dunia, dan kalian termasuk orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Yang demikian itu, kata Allah, perumpamaannya seperti perumpamaan anjing. Yang anjing itu apabila engkau memanggil mereka, mereka akan menjulurkan lidahnya. Dan bila engkau membiarkan mereka, anjing-anjing itu, dia pun tetap menjulurkan lidahnya. Itu karakter watak daripada anjing. Duduk menjulurkan lidahnya, saat berjalan menjulurkan lidahnya, ketika berlari pun menjulurkan lidahnya. Engkau panggil, dia menjulurkan lidahnya, engkau biarkan menjulurkan lidahnya. Makanya Bapak Ibu, untuk anak-anaknya yang masih remaja, nah sangat suka selfie ya. Nah, tolong kalau lagi selfie jangan melet lidahnya itu. Nah, jadi ada sifat-sifat buruk dari syaitan. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, sifat gambar atau patung. Jadi kita tidak menjelaskan makna zahir, tapi sifat gambar patung. Patung itu dulu adalah sesembahan yang dipasang di sekeliling Ka'bah, jumlahnya 360 patung. Disembah oleh orang musyrikin jahiliyah dahulu. Itu patung. Jadi kalau dimaknai sekarang, patung itu sesuatu yang disembah atau sesuatu yang dianggap lebih penting dalam hidup, itu patung. Makanya Al-Quran mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak perhatikan ada di antara manusia itu mempertuhankan, menyembah hawa nafsunya? Itu ada ayat Al-Quran. Jadi patung itu sesuatu yang dianggap lebih penting dari Allah. Siapa yang punya hobi, getol sekali dengan hobinya, tidak mau pisah dengan hobinya, sampai lupa ibadah, sampai lupa ingat kepada Allah, maka itu mempertuhankan hawa nafsu. Dan itulah patung-patung dalam hidup. Nah, para jamaah, hati manusia ini dihinggapi oleh dua hal. Pertama, sifat-sifat yang baik. Yang kedua, sifat-sifat yang buruk. Kalau dalam diri kita ada sifat-sifat yang baik, alhamdulillah, maka tujuan ibadah kita berhasil. Sebab tidaklah Allah memerintahkan puasa, tidaklah Allah memerintahkan ibadah, solat, zikir, baca Quran dan sebagainya, itu dipanggilkan kepada orang-orang yang beriman, tujuannya agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa orang yang bertakwa? Mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Siapa yang bertakwa? Nabi ditanya, apa itu takwa ya Rasulullah? Nabi menjawab, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di hati. Maka orang yang beriman kepada Allah, lalu melakukan amal ibadah dengan baik, menjauhkan maksiat dan dosa, larangan-larangan Allah dia tinggalkan, maka akan membentuk suatu kepribadian yang baik, karakter yang baik, akhlak yang baik, hatinya jadi bersih. Itulah disebut hati yang bening. Dan inilah hati yang disukai oleh malaikat-malaikat Allah. Tetapi kalau hati itu dihinggapi hati yang kotor, ini yang jadi masalah. Maka dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Ummul Khaba'is, ada 3 induk keburukan. Ummul Khaba'is dijelaskan, induk-induk dosa. Apa itu? Ini yang akan mengotori hati. Induk dosa, induk keburukan, induk kejahatan, induk kemaksiatan. Yang pertama kata Rasulullah, iyyakum wal kibir. Jauhi sifat sombong. Nah, sombong itu kotoran, induk kotoran hati, sombong. Sombong itu apa? Di dalam hadis dikatakan, al kibriya'u bi tarkil haqq
wa ghamtun nas. Orang yang susah menerima kebenaran, diberi nasihat itu tidak mau dengar. Kalau yang memberi nasihatnya orang yang di bawahnya, dia tersinggung. Kamu anak kemarin sore ngasih nasihat begitu, kok keapian wong kan, sok pinter, sok santri, kira-kira begitu. Jadi tersinggung kalau ada orang memberikan nasihat yang baik, apalagi kalau menegur keburukan yang dikerjakan, marah dia. Itu namanya sombong. Bitarkil haq wa ghamtun nas. Yang kedua, memandang orang sebelah mata, memandang orang remeh temeh, rendah, hina, merasa dirinya yang paling baik, yang paling pinter, yang paling takwa, yang paling dermawan, pokoknya yang paling itu disebut sombong. Itu termasuk induk keburukan, induk dosa yang bisa mengotori hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Sombong itu pernah menimpa iblis. Iblis itu dicap sombong oleh Allah gara-gara satu kesalahan. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kata Allah, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, semua makhluk sujud saat itu, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Kenapa iblis tidak mau sujud? Iblis itu merasa besar kepala. Kata iblis, mempertanyakan perintah Tuhan. Sujudlah kepada Adam. Hei Allah, tidakkah engkau keliru kasih perintah? Harusnya Adam suruh sujud ke aku. Ana khairum minhu, bukankah aku lebih baik dari dia? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Mestinya keliru ya Allah. Mestinya Adam suruh sujud ke saya. Gimana Allah ini? Kira-kira begitu. Lalu Allah menjustis, engkau bersalah wahai iblis. Apa jawaban iblis? Wahai Allah, karena engkau telah menuduh aku bersalah, tidak merasa salah. Jadi Allah mempersalahkan iblis. Iblis menjawab, karena engkau telah menuduh aku bersalah, nggak rasa salah, maka izinkan aku untuk menggoda manusia sampai akhir hayatnya. Maka Allah mengizinkan, silahkan, kecuali hamba-hambaku yang iman dan takwa kepadaku, maka dia tidak akan terbujuk rayu olehmu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sifat iblis ini, Masya Allah, iblis ini satu kali berbuat salahnya kepada Allah, gara-gara suruh sujud tidak mau, diusir oleh Allah, diturunkan dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iblis. Padahal iblis itu dalam sejarah dan Quran mengatakan adalah ciptaan Allah yang paling merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu kalah sama iblis. Rasa takutnya kita manusia dengan rasa takutnya iblis kepada Allah, dinyatakan iblis itu makhluk yang paling takut kepada Allah. Inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Allah, kata iblis, ya Allah, sesungguhnya aku ini ciptaanmu, aku ini yang paling merasa takut kepadamu wahai Tuhan semesta alam. Itu iblis berkata di hadapan Tuhannya. Subhanallah, luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Ternyata sifat iblis ini melekat dalam kehidupan orang-orang mukmin. Kita ini kalau menghadapi perintah, sholatlah, puasalah, zakatlah, infak sedekahlah, tolonglah, berbagilah, kata Allah. Lalu orang melalaikan perintah itu, dan banyak orang tidak merasa salah atas apa yang diperbuatnya itu. Berapa banyak bapak-bapak, ibu-ibu, maaf, di masa yang lalu meninggalkan sholat. Apakah hari ini merasa menyesal, merasa bersalah atau tidak? Jawabannya, kalau tidak, memang menyifati sifat iblis. Iblis nggak rasa salah. Ketika disuruh sujud gak sujud, dia nggak merasa salah. Maka banyak orang mukmin disuruh ibadah kepada Allah, lalu tidak ibadah, nggak merasa salah. Itu sifat iblis. Itu namanya sombong. Yang kedua, iyyakum wal hirs. Jauhi sifat tamak serakah.
Tamak sedekah itu, hadirin, Allah memberikan rezeki itu, kata Allah, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas hukumnya halal, yang haram jelas hukumnya haram. Tapi tidak sedikit manusia yang sudah punya harta yang halal cukup untuk hidupnya, tapi merasa tidak, hatinya dirongrong dengan sifat rakus tamaknya itu, merongrong hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tamak, rakus. Jadi kalau ada sesuatu yang bukan milik kita, rezeki kita, harta kita, lalu kita mengambilnya tanpa izin pemiliknya, itu namanya tamak. Dan itu yang terjadi pada Nabi Adam. Nabi Adam dan Hawa, kata Allah, makanlah apa yang ada di bumi, kata Allah, silahkan makan. Makanlah apa yang Allah rezekikan kepada kamu. Wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Tapi kata Allah, kamu jangan dekat-dekat pohon khuldi. Karena kalau kamu berada di pohon khuldi, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim, yang berbuat dosa besar. Nah, pohon khuldi itu ada yang mengartikan pohon keturunan, karena laki-laki punya pohon yang bisa membuahi. Maka digoda oleh iblis. Apa kata iblis? Hei Adam, Tuhanmu melarangmu untuk memakan buah khuldi sebab Tuhanmu tidak ingin menghendaki engkau berbahagia di surga selamanya. Maka engkau akan kehilangan kebahagiaan bersama Hawa. Maka lakukan saja agar engkau mendapatkan kesenangan. Itulah yang dikibas-kibas, itulah yang hembus-hembuskan oleh iblis. Bukankah selama ini kita juga berkata, menabunglah sebanyak-banyaknya, investasilah sebanyak-banyaknya, agar anak turunan kita tidak susah, sehingga lupa zakat, infak, sedekahnya, dengan harapan anak turunan bisa mendapatkan bagian rezeki yang banyak, sehingga dia sendiri lupa beramal, beribadah, berinfak, bersedekah. Itu ada tipuan syaitan, tipuan iblis. Itu yang terjadi pada Nabi Adam. Lalu Nabi Adam memakan buah khuldi. Dalam tafsir dikatakan, setelah itu Nabi Adam berdua dengan Hawa dalam keadaan telanjang, lalu mereka menutup auratnya dengan daun-daun. Itu namanya tamak. Memakan sesuatu, melakukan sesuatu yang nyerempet ke hal yang halal, yang haram, terhadap apa yang sudah Allah halalkan, itu namanya tamak. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, iyyakum wal hasad, jauhi sifat dengki, sifat dendam, iri, jauhi sifat itu, sebab itu kebusukan dalam diri, termasuk induk dosa yang ada pada diri manusia. Dan itu menempel pada anak-anak Adam, Qabil dan Habil. Maka zaman sekarang banyak sekali anak-anak yang rebutan harta warisan, ditinggal oleh orang tuanya sebab merasa tidak adil pembagian yang diberikan oleh orang tuanya. Lalu di antara mereka bermusuhan, kemudian mereka saling berbunuh. Sudah tidak ada lagi kasih sayang. Kenapa? Kedengkian, hasud, dendam yang dihembus-hembuskan dalam dirinya itu menyebabkan mereka terjerumus dalam perbuatan dosa. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, maka malaikat tidak akan mau masuk ke dalam diri orang yang hati orang-orang itu, yang di dalam rumah diri hati kita ada sifat-sifat buruk, sifat-sifat sombong, sifat tamak, serakah, sifat iri, dengki, dendam dan dengki dalam diri manusia. Malaikat tak akan bisa hadir dalam diri orang mukmin. Lalu dikaitkan dengan Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar diturunkan Allah? Semua orang setiap 10 hari terakhir melean di masjid, ngintip malam-malam ganjil. Masya Allah, kata Gus Baha, hari ini termasuk orang yang tamak dalam ibadah. Biasanya orang tahu ibadah 10 akhir kok rajin ibadah, itu tamak dalam ibadah. Mereka kata begitu, tamak, ibadahnya tamak. Menganggap Tuhan itu dulu nggak pernah mendengar, sekarang dikira Tuhan mau mendengar.
Jamaah yang dimuliakan Allah, maka esensi Lailatul Qadar, walaupun kita hadir di masjid paling depan, hadir lebih awal, doa, ya Allah, anugerahi kami Lailatul Qadarmu ya Allah. Turun malaikat Jibril. Siapa yang ditengok, siapa yang ditatap, siapa yang disapa, siapa yang dipeluk, Allah telah memberikan izin. Atas izinnya siapa yang dipilih oleh Allah, dan mereka terpilih, dan mereka akan memilih orang-orang yang hatinya bersih. Orang-orang yang hatinya bersih. Makanya jauh dari Rajab, Sya'ban, Ramadan untuk bersiap-siap membersihkan hati. Kalau demikian, Lailatul Qadar itu adalah kehadiran malaikat, mampirnya malaikat dalam dirinya orang-orang yang beriman. Kalau begitu, mampir malaikat tidak harus menunggu bulan Ramadan, tidak harus menunggu 10 yang terakhir. Siapapun hari-hari di luar Ramadan yang hatinya bersih, saat dia berdoa, malaikat akan datang menaikkan doanya orang yang berdoa itu. Kalau di 10 hari terakhir Lailatul Qadar diberikan Allah, memang itu keutamaan yang dahsyat yang Allah janjikan. Ada Lailatul Qadar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dibersihkan hati-hati kita dari sifat-sifat kotor, dari ujub, dari sombong, tamak, rakus, dan dari kotoran-kotoran hati yang lain termasuk iri dengki. Mudah-mudahan kita dibeningkan hati oleh Allah, diampuni dosa-dosa Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana aw rabbi auzina an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an amala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq bil hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.